Baik, kita masuk tawakal. Bapak Ibu sering dengar tawakal? Baik, kalau sering saya tanya, kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Bukan. Pertanyaan saya, jawabannya bukan itu ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Kalau memang ibu tidak berdaya, harusnya pusing atau nggak masalah? Saya ulangi. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Itu mau tadi sahabat dan sholat. Udah deh. Ya Bapak Ibu tawakal itu tahu nggak tawakal itu apa? Saya tanya dulu, Bapak Ibu tahu tawakal atau cuma sekedar dengar tawakal gitu? Sabar, dengar. Kan mesti ditanya caranya bagaimana, bingung kan? Ayo. Tawakal itu apa sih? Mendalui larangannya kok. Iya mas saya mau tanya. Kan tapi saya bilang silakan belajar ilmu apapun. Tapi jangan lupa cara mempraktekannya bagaimana. Karena Bapak Ibu tahu ilmu itu benar atau tidak setelah dipraktekkan. Terus gimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan kalau nggak pernah diajarin caranya? Jadi Bapak Ibu kemana aja selama ini? Oke. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? 65 ayat 3. Surat 65 ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti kalau Bapak Ibu bertawakal, kekurangan ada cukup. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih kekurangan berapa? Nah, kenapa ya kok rezeki sekarang seret? Kenapa ya hutang kok makin banyak? Berarti pasti ketawakalannya yang kurang. Berarti tawakal itu penting atau tidak? Terus kenapa nggak dipelajari selama ini? Loh memang Bapak Ibu merasa kecukupan sekarang? Nah kalau Bapak Ibu udah tahu kurang, harusnya kan tanya dulu di dalam Al-Quran. Ini gimana ya caranya supaya Allah mencukupi? Oh ternyata Allah mencukupi kepada orang-orang bertawakal. Berarti saya harus ngerti tawakal itu bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya. Ini Bapak nanti jadi tawakal, buktikan jadi cukup atau kurang kan kita harusnya. Iya. Harga ngajinya masih muda atau setelah tua begini? Kan kurangnya kita dari dulu. Hutang sana, hutang sini. Ternyata bukan masalah usahanya. Tapi masalah tawakal atau tidak kepada Allah. Karena kalau tawakal janji Allah akan mencukupkan. Kalau tidak tawakal, bapaknya ini jungkir balik bisa tetap kurang. Karena janjinya begitu. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu mau ikhtiar, lihat dulu Al-Qurannya seperti apa. Jangan mikir sendiri. Mohon maaf, Bapak itu selalu ini ikhtiar, mengikuti petunjuk atau mikir sendiri. Nah itu tuh yang kayak begitu tuh. Saya tanya Al-Quran itu sebelum Bapak Ibu lahir, saudara atau belum? Dan maksudnya itu untuk apa? Nah untuk petunjuk berarti nanti kalau Bapak Ibu mau ikhtiar, mau usaha, menurut petunjuk seperti apa? Bukan mikir sendiri. Jadi pikiran itu dipakai untuk mikir bagaimana besok atau mengikuti petunjuk. Masalahnya ini pikiran Bapak Ibu dipakai mikirin besok atau mengikuti petunjuk. Apa yang mikirin besok? Aduh. Kan udah salahnya udah kemana-mana kan? Jadi kalau kita kekurangan kenapa? Karena ikhtiar kita yang belum maksimal atau karena belum tawakal? Karena kalau sudah tawakal otomatis pasti dicukupkan. Itu janji Allah. Dan janji Allah pasti terjadi. 19 ayat 61. Surat 19 Maryam ayat 61. Janji Allah pasti akan terjadi. Jadi ketika Allah berjanji akan mencukupkan orang-orang bertawakal. Kalau kekurangan berarti pasti belum tawakal. Itu aja. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak akan. Allah berjanji surga kepada hamba-hambanya. Meskipun ini belum lihat surga, tapi yakin akan masuk surga. Kenapa? Allah berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, terus
Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti ketika Allah berjanji orang bertawakal itu dicukupkan. Pasti cukup atau kurang? Kenapa kita masih kurang? Cek, pasti tawakalnya ada yang salah. Makanya tadi saya tanya tawakal apa aja, Bapak Ibu bingung. Berarti selama ini Bapak Ibu bukan mempraktekkan, tapi hanya sekadar ya tawakal saja. Ya nanti tawakal itu bagaimana caranya? Baik, jadi definisi tawakal itu apa kalau begitu? Yang diserahkan apa? Segala urusan terus kita ngapain? Tawakal itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi Bapak Ibu ikhtiar dulu. Kalau langsung berserah namanya pasrah. Nah kalau tidak apa-apa. Kita disuruh ikhtiar dulu. Jadi tawakal itu berikhtiar semaksimal mungkin. Berarti tugas kita apa? Tugas kita apa? Ikhtiar. Sakit ke dokter. Utang bersalunasi. Supaya lunas atau bertawakal? Lunas. Salah. Tawakal itu berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya urusan siapa? Makanya ini diserahkan hasilnya. Berarti bolehlah kita mikirin hasil. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu pusing gak latihnya gara-gara mikirin apa? Ya saya urusan siapa? Kenapa dipikirin? Kita bukan urusan kita. Urusan kita berikhtiar. Jadi Bapak Ibu pergi ke dokter supaya sembuh atau hanya ikhtiar? Saya tanya, kira-kira kita bisa menentukan nggak sembuh atau tidak? Nah kalau nggak bisa apa yang dipikirkan? Tugas kita hanya berobat kepada dokter. Sembuh tidak sembuh baru kita berserah kepada Allah. Kira-kira kalau begitu jadi tenang atau khawatir? Nah udah tahu jadi tenang, kenapa nggak dilakukan? Nah kenapa susah? Susah itu karena sudah tahu atau belum tahu? Makanya ini saya kasih tahu. Iya, tapi pertanyaan saya pernah nggak Bapak diajari caranya? Itu masalahnya. Kan tadi saya bilang, silakan buat teori. Tapi Bapak Ibu jangan lupa tanya caranya sama ustadznya. Ya, karena nggak diajarin caranya, keluar dari pintu ini, wallahu a'lam. Kemudian, jadi soal dulu ya. Jadi tugas kita apa? Ikhtiar semaksimal mungkin, betul? Sampai apa? Sampai Allah memutuskan. 42 ayat 10. Surat 42 ayat 10. Bapak Ibu harus ngerti ini. 42 ayat 10. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Berarti semua keputusan 42 ayat 10, 42 10. Semua keputusan terserah siapa? Baik, saya tanya berarti. Berarti tugas kita menentukan hasil atau menerima hasil? Berarti ketika Bapak Ibu tahu tugas Bapak Ibu menerima hasil, ada nggak orang kecewa? Berarti orang kecewa sampai ini apa? Menentukan hasil. Padahal hasil urusan siapa? Itu yang membuat Allah marah, akhirnya Bapak Ibu disempitkan rezekinya. Karena Bapak Ibu ikut campur urusan Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu ingin nggak dicampuri rumah tangganya? Terus kenapa selama ini bertahun-tahun ikut campur urusan Allah? Udah tahu hasil urusan Allah. Bapak Ibu masih ikut-ikutan. Kenapa? Bapak Ibu bantu Allah. Nggak usah Allah nggak usah dibantu. Allah nggak usah dibantu ikut-ikutan mikiran hasil nggak usah. Kita semua bantu berikhtiar. Niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Maka Allah yang akan putuskan. Mana keputusan Allah pasti baik ya. Berarti harusnya menerimanya mudah ke sulit. Terus kenapa selama ini kecewa-kecewa? Karena Bapak Ibu selama ini niatnya bukan menerima hasil. Tapi Bapak Ibu ingin menentukan. Akhirnya Bapak Ibu tidak bertawakal kepada Allah. Padahal Allah janji kepada orang tawakal apa? Surat 3 ayat 159. Bawahnya aja langsung. Surat 3 Al-Imran ayat 150. Kalau Bapak Ibu doa nggak ikut campur urusan Allah. Allah janji apa?
Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sungguh. Surat 3 ayat 159. Terakhir kalau ibu baca, Allah bilang, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Kenapa? Karena orang tawakal itu tahu diri mana urusannya, Mana urusan Allah. Jangan selama ini Bapak Ibu nggak tahu. Itu. udah tahu hasil urusan Allah, masih aja kayak ikut campur urusan hasil. Enggak, saya tanya Bapak itu ikut-ikutan hasil itu apa sih maksudnya? Iya, target planning itu silakan sebagai ikhtiar maksimal. Kamu Bapak itu sadar, terserah apapun nanti yang Allah putuskan, kan itu harusnya. Kalau Allah ingin menguji Bapak Ibu tawakal atau tidak, berarti hasilnya harus dibuat sesuai atau tidak sesuai. Tidak sesuai. Allah lihat sikap Bapak Ibu, nerima atau tidak. Ketika Bapak Ibu tetap nerima, Allah cintai. Ketika Bapak Ibu kecewa, Allah murka. Makanya saya tanya, berarti yang terpenting itu hasilnya atau sikap kita di dalam menerima keputusan? Tapi selama ini Bapak Ibu konsentrasinya sikap atau keputusan? Itu yang salah. Padahal keputusan itu urusan siapa? Kenapa Bapak ini ikut-ikutan selama ini? Ya artinya tuh sebelum Bapak Ibu bicara pertolongan, kan harusnya benerin dulu sikap Bapak Ibu sama Allah. Jadi saya ulangi ya, ini bukan masalah keputusannya. Ini masalah sikap Bapak Ibu kepada Allah selama ini seperti apa. Ternyata sadar tidak sadar Bapak Ibu sering ikut campur urusan Allah. Coba saya tanya ya, Bapak Ibu ke dokter, niatnya sembuh atau bertawakal? Loh, semua urusan siapa? Terus kenapa Bapak Ibu itu? Ketika Bapak Ibu tawakal, maka Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Udah, hasil itu urusan Allah. Biarkan itu menjadi urusan Allah. Tugas kita ikhtiar hanya menjalankan perintah. Saya tanya ya, Bapak Ibu itu sebenarnya sadar gak sih dalam hidup selama ini? Batu kata Bapak juga. Kenapa gak sadar-sadar? Ya, makanya jadi ribet jadinya. Harusnya cepat selesai, jadi lama. Gara-gara akhlak kita kepada Allah jadi salah. Berarti saya tanya, cirinya orang yang bertawakal apa? Kecewa, sedih, marah, nggak nerima takdir. Udah wassalam itu Bapak. Cirinya orang bertawakal apa? Ridho terhadap keputusan apapun yang Allah putuskan. Mohon maaf ya, padahal Bapak Ibu mau terima atau tidak. Kalau Allah sudah memutuskan bisa berubah nggak? Nah kalau nggak bisa berubah ngapain kecewa? Kecewa nggak kecewa juga tetap nggak berubah. Loh Bapak Ibu kalau tahu keputusan Allah tidak berubah terus kecewa, ada manfaatnya nggak? Ada kerjaan nggak? Berarti selama ini Bapak Ibu tuh ngapain? Nggak ada kerjaan. Kecewa terhadap sesuatu yang tidak bisa dirubah, ngapain? Ayo jelas ya Bapak Ibu. Jadi kenapa Allah mencintai orang bertawakal? Karena orang tawakal itu tahu diri mana urusannya, mana urusan Allah. Oh hasil itu urusan Allah. Biar masuk kita ikhtiar saja. Sampai kapan? Sampai Allah memutuskan. Kayak kemarin tuh. Ini saya sendiri ya Bu ya. Anak saya tuh yang paling gede kan ingin kuliah. Ingin di UGM, nyari di UI gitu kan. Saya tenang aja. Ibunya yang stres, saya tenang-tenang aja. Saya bilang pokoknya kamu ikhtiar. Kamu tes saja. Mau terima tidak terima itu bukan urusannya. Cuman kan masih anak-anak ya. Ya sudah dibiarkan saja. Dan alhamdulillah gak diterima. Ya tak apa-apa, saya udah tahu. Ini yang setelah saya bilang. Saya bilang tenang aja. Kenapa? Urusan dunia itu Bu, kan bisa direvisi. Sekarang gak diterima nanti tahun depan kan bisa ada lagi. Kenapa mesti bingung? Suami ibu hilang kan bisa nyari lagi. Iya. Kan di dunia itu maksudnya kalau gagal bisa usaha lagi. Bangkrut bisa diikhtiar lagi kan senaya. Tapi kalau sudah surga neraka siapa yang bisa revisi? Kan gak bisa. Jadi tenang aja Bu, kalau urusan dunia itu Bapak Ibu misalnya usaha gagal ya tinggal cari usaha lain. Ya kan? Suami hilang ya cari lagi yang baru. Loh artinya tuh tenang-tenang saja selama itu urusan dunia ya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau sudah akhirat, surga neraka, siapa yang bisa? Kan kita pasif nunggu anak kita, nunggu amal jariah kita, kan belum tentu juga. Kita masih nggak dikasih kesempatan berusaha lagi. Jadi selama urusan dunia tenang saja. Sakit tinggal berobat. Nggak sembuh tinggal cari dokter yang lain. Cuman niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Bukan sembuh atau tidak, biar Allah senang. Kalau Allah senang lewat tangan dokter itu ya nanti disembuhkan. Kalau dokter memang menyembuhkan, kenapa satu dokter nggak bisa nyembuhin semua? Ada yang sakit, ada yang sembuh. Berarti kan kesembuhan bukan dokter juga. Benar nggak? Berarti di situ ada tangan Allah yang melihat sikap Bapak Ibu dalam berikhtiar gitu loh Bapak Ibu. Kalau murid baru tuh kemudian begini saya. Kalau udah 3 kali nggak dari pertemuan saya tenang ini santai. Karena udah ngerti kan pola berpikirnya. Gak apa-apa. Nanti ganti lagi hal yang aja saya. Oke. Jadi tawakal itu apa tawakal? Berikhtiar semaksimal mungkin. Hasil tutup mata saya serah kepada Allah. Dia bias ayat 67. Apa kata Nabi Yakub? Nih Nabi Yakub juga sama ya ikhtiar ya maksimal ya. Surat 12 Yusuf ayat 67. Ini ceritanya ketika Nabi Yusuf minta kepada kakaknya kalau kamu mau gandum, kamu bawa Bunyamin. Nah ini ceritanya. Akhirnya Nabi Yakub bilang apa? Coba. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Nabi Yakub tuh gak enak. Kemarin Yusuf dibawa hilang sama kakak-kakaknya kan. Sekarang si kakak-kakaknya ingin bawa Bunyamin. Terus akhirnya Nabi Yakub bilang, oke ya udah bawa, tapi tolong pintunya beda-beda. Jadi kalau ketangkap satu nggak ketangkap semua gitu Bapak. Nah berarti pakai strateginya Nabi Yakub. Oke planning tadi udah. Wah kayak nggak apa tawakal. Tolong harus maksimal. Terus ya tadi perhatikan kata-kata Nabi Yakub. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Tapi kalau ketangkep. Ya sudah mau gimana. Betul gak? Berarti Nabi Yakub berserah diri hasil itu dari awal atau dari akhir? Dari awal. Selama ini Bapak Ibu kalau impian berserah dirinya di awal atau di akhir? Telak, di akhir udah kecewa. Ngerti nggak? Jadi buat strategi, buat planning, buat target silahkan. Tapi sadar ini, kalau nanti hasilnya tidak sesuai, saya siap menerima. Itu loh maksud Nabi Yakub. Terus coba. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Tuh, Nabi Yakub tahu nggak keputusan hanya bahwa bagi Allah? Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu tahu? Alhamdulillah kalau gitu. Terus? Kalau tahu nak kain kecewa. Nah, betul orang kecewa itu manusianya ada salah. Manusia ya kan? Berarti Bapak Ibu tidak bertawakal kan itu? Terus? Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu begitu Pak, berserah diri di awal tapi diawali dengan ikhtiar. Hasil apapun terserah kepada Allah. Berarti tugas kita hanya ikhtiar sampai Allah memutuskan. Kalau sudah Allah memutuskan langsung diterima atau dipikir-pikir. Mau dipikir, mau dirangsungkan, udah akan berubah. Berarti ngapain dipikir-pikir? Ya kalau nggak bisa berubah juga kan. Kalau sudah Allah putuskan, itu namanya beriman kepada qada dan qadar. Jadi tolong ya Bapak Ibu, definisi tawakal, ikhlas, bersyukur itu tuh harus sampai pada titik Bapak Ibu bisa praktek. Jangan sekedar dengar tawakal, takwa. Enggak, Bapak Ibu tanya, ini bagaimana cara saya mempraktekkan takwa? Ini bagaimana cara mempraktekkan tawakal? Harus sampai Bapak Ibu bisa praktek. Kalau nggak bisa praktek, Bapak Ibu akan muter-muter terus gitu. Ya, kalau misalnya orang bilang sabar jeng. Iya gimana caranya? Iya kan biasanya kan? Ya. Nah, ini Bapak harus praktek gitu. Karena selevel Bapak ini sekarang ini sudah saatnya Bapak Ibu mempraktekkan Al-Quran. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau Ibu cuma masih teori-teori. Kalau teori-teori itu harusnya ini zaman dulu SMA, kuliah gitu loh. Kalau sekarang kan sudah dewasa semua. Paham ya? Jadi hari ini. Saya ngajarin sholat sudah tawakal itu dalam rangka rangkaian. Kan ada 7 nanti kan. Ibu kemarin kan iman, sabar, sholat, khusyuk.
tawakal, ikhlas, bersyukur, dan zikir ini tujuh-tujuhnya ibu metodologi untuk bagaimana cara mempraktekkan dalam menghadapi ujian khususon itu. Kenapa? Karena banyak orang yang salah. Urusan Allah dipikirkan, urusan sendiri malah nggak dipikirkan. Kan ini repot ini. Padahal Bapak Ibu kan juga punya tugas kan dari Allah. Apa tugas Bapak Ibu dari Allah? Beribadah. Ibadatnya apa? Kan salah. Segala kegiatan yang diniatkan hanya karena Allah. Sholat itu ibadah enggak? Kalau karena tetangga? Nah itu dia. Ibadah itu adalah segala kegiatan yang diniatkan apapun dengan tujuan hanya menjalankan perintah Allah. Di luar itu, ibu berarti nggak boleh. Saya tanya sekarang, ibu selama ini ikhtiar, niatnya menentukan hasil atau ibadah? Ayo, Bapak ini selama ini ikhtiar niatnya menentukan hasil atau beribadah? Padahal Bapak Ibu itu niat ikhtiar itu hanya menjalankan perintah Allah. Nggak ada ceritanya. Sholat karena Allah, sedekah karena Allah, berikhtiar berobat karena Allah. Harusnya semua yang dilakukan karena Allah. Kalau tidak, ini sia-sia dalam menjalani. Karena selain itu Allah tidak perintahkan. Jadi ibadah itu segala kegiatan apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Berarti saya tanya, ini taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Ini selama ini taat kepada suami karena suami baik atau karena Allah? Ada suaminya nggak baik? Tetap taat lah. Nah itulah yang namanya ibadah. Ibadah itu tidak melihat objek, tidak melihat orang, tidak melihat apapun. Yang dia lihat hanya ketaatan kepada Allah saja. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah, tolak ukurnya taat ada tidak. 16 ayat 52. Surat 16 ayat 52. Surat 16 An-Nahl ayat 52. Coba benar nggak perintah Allah cuma taat kepadanya? Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Apa kata Allah? Ternyata orang beribadah dengan benar itu sikapnya taat. Ya, saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pas ada kejadian di Zulini, di fitnah orang, terima ke emosi. Berarti emosi itu melihat orangnya atau melihat Allahnya? Padahal semua kejadian atas izin. Kenapa tidak lihat izin Allahnya? Oh, salah lagi. Ada 15 menit lagi, ada pertanyaan? Silakan jawaban Pak. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 28 masalah Islam secara keseluruhan itu tolak ukur yang sampai keseluruhan itu gimana Pak? Kenapa? Masalah Islam secara keseluruhan. Saya tanya, secara keseluruhan itu berarti Bapak itu benar-benar apapun yang dilakukan itu hanya menjalankan perintah Allah kan Pak? Iya. Coba 51 ayat 56. Jadi itu bukan hanya teori keseluruhan Pak, bukan kapah saja, tapi semua kegiatan itu harus diyakinkan Allah. Coba ya, saya ingin tahu nih Bapak Ibu paham nggak ayat ini? Surat 51 Ad-Dariyat ayat 50. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Berarti perintah Allah kepada kita apa Pak? Akan salah kan? Coba baca lagi. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada kita apa? Salah. Satu lagi saya baru jelaskan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Ini depannya ada melainkan ada. Melainkan agar itu apa? Berarti Bapak Ibu diciptakan Allah. Itu tuh untuk beribadah atau hanya beribadah? Ya ada melainkan agar Bapak. Kalau saya bilang Bapak Ibu beribadah saja. Berarti ada perintah lain dong. Tapi kalau saya bilang hanya beribadah, ada nggak perintah lain? Berarti selama ini Bapak Ibu diciptakan Allah, beribadah atau hanya beribadah? Berarti yang harus benar-benar hanya beribadah, apapun yang dilakukan, boleh nggak karena lain, yang lain selain karena Allah? Saya tanya sekarang, kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu semua hanya karena Allah, ada nggak orang kecewa? Ada nggak orang sakit hati?
Berarti sakit hati kecewa selama ini beribadah atau bukan? Maka sia-sia, itu maksudnya apa? Jadi bukan teori, tapi implementasi praktek. Kalau batal dari Allah subhanahu secara kapa, marilah lakukan apapun hanya karena Allah saja. Ya nanti setan nanti dulu nanti. Ya. Bapak Ibu tahulah setan itu ngomong apa kepada kita kurang ajar. 59 ayat 16. Surat 59 Al-Hasyr Ayat 16. ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan. Ayo kafir, ayo marah. Berkeras kepada manusia. Kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Lah karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh. Setan takut kepada Allah enggak? Kita? Setan itu kerjanya gini Pak. Bapak Ibu masuk merangkap terjerumus, marah, emosi. Terus tadi itu setan, saya nggak ikut-ikutan. Nah, berarti salah siapa? Kenapa ngikuti setan? Saya tanya, Bapak Ibu tahu lah setan itu penipu. Lah kalau tahu terus kenapa ketipu terus? Ya. Coba saya tanya, Bapak Ibu omongin orang benar. Kalau Allah ingin Bapak Ibu sabar, aku sakit. Kalau setan? Bapak Ibu ikuti yang mana? Kan salah sendiri. Jelas Pak? Jadi kapa itu melakukan apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Cirinya tidak kecewa, tidak sedih, tidak berharap pujian dari orang. Karena dia tahu hanya karena Allah saja. Maka orang hanya karena Allah saja yang niatnya karena Allah pasti mudah taat. Iblis itu waktu disuruh sujud kepada Adam. Dia lihat Adamnya atau lihat Allahnya? Makanya dia nggak mau sujud kan? Berarti Bapak Ibu itu nanti pas ada kejadian, pas dimarah-marahin istri, Bapak lihat istrinya ke Allah. Istrinya, berarti sama lah dengan ini. Saya tanya dia, kalau semua dilakukan karena Allah, ada nggak kecewa? Nah ibu harus berlatih memperbaiki itu. Itu sebenarnya bisikan setan, jadi ibu gak ikhlas. Nah saya tanya kalau ibu lillahi ta'ala, apa masalahnya? Kan Allah pasti mencatatkan setiap perbuatan baik Bapak Ibu kan dicatat. Berarti orang ikhlas itu rugi ya? Justru ibu kalau nggak ikhlas rugi yang rugi. Loh, bukan seneng aja. Nih saya jelasin ya. Ibu tahu gak modal saya naik haji apa waktu itu? Uang, dendeng, kondang atau apa? Saya dizolimi orang. Lalu ketika saya dizolimi, pelajaran sabar apa? Semua terjadi atas izin Allah. Saya tanya, bisa gak kejadian terjadi atas izin Allah? Bisa gak kejadian terjadi tanpa izin Allah? Coba Ustaz Anas balik lagi 64 ayat 11. Ayat 11. Saya modal haji itu modal ayat ini Bu. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Itu harus pegang ini. Semua karena Allah ini maksudnya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah kejadian apapun yang menimpa diri kita. Kecuali itu apa? Semua kejadian yang menimpa kita tidak bisa terjadi kecuali atas izin. Berarti semua kejadian yang menimpa kita itu terjadi dengan sendirinya atau harus atas izin Allah. Baik, berarti nanti Bapak ini pas ada kejadian lihat kejadiannya atau lihat izinnya. Izin Allah itu benar atau salah? Kalau benar yang benar diterima atau mana? Terima ngomongannya apa Bu? Berarti ketika ibu dimarah-marahin Isyani ngomongnya apa? Nah kalau mau sabar. Kalau ibu bisa begitu. Kalau ibu bisa begitu, menerima semua atas izin Allah, lihat wanitanya apa kata Allah di ayatnya.
Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati. Maka Allah kasih petunjuk kepada Bapak Ibu. Saya tanya masalah sebesar apapun. Kalau Ibu dikasih petunjuk, selesai nggak? Maka masalah Bapak Ibu pasti selesai. Berarti syaratnya harus apa? Emosi atau menerima atas izin Allah. Selama ini Bapak Ibu lihat orangnya atau lihat izinnya? Terus izinnya kemana selama ini? Tuh lupa lagi kan? Nah saya waktu bulan Juni 2023 ada orang maki-maki saya. Berarti kalau saya tahu ilmunya saya lihat izinnya tuh lihat orangnya Bu. Lihat saya bilang ya Allah saya terima. Apa ketika kita sudah menerima golongan apa? Sabar, innallaha ma'a sabiri. Saat itu saya terima saya bilang ya Allah sesuai janjimu. Doa orang sabar itu kan dikabulkan karena bersama Allah. Saya waktu itu minta naik haji. Juni 2023 ya Allah ini saya terima kasih izinmu saya minta naik haji. Akhirnya apa? 2024, 2025 saya naik haji berturut-turut. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang maki-maki saya? Berarti ketika Ibu dimarahin suami terima kasih apa emosi? Silakan kan pilihan. Mau praktek silakan, nggak praktek juga apa-apa. Iya ya, kalau nanti pasangan kita marah-marah, Bapak Ibu langsung, ya Allah saya terima izinmu, alhamdulillah. Tapi dalam hati aja, nggak usah depan dia. Iya, nggak usah. Alhamdulillah. Dalam hati, Ibu bilang sama Allah, ya Allah saya terima izinmu. Lalu Ibu berdoa. Minta ganti. Gitu Bu caranya Bu. Coba dipraktekkan. Pokoknya Bapak Ibu ya, saya tanya ya. Saya tanya deh, lebih penting mana? Sakit hati atau doa kita dikabulkan? Kenapa kadang gitu pilih sakit hati? Justru Allah buat kejadian seperti itu maksudnya Allah ingin Bapak Ibu berdoa nanti Allah kabulkan. Karena sesuai hukum silatullah. Innallaha ma'a sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya tanya berarti setelah ini Bu kalau ada kejadian, lihat kejadiannya apa izinnya? Belum pernah lihat izinnya Pak. Hah? Izin nggak pernah dilihat? Waduh, sama dong kayak sujud kepada Adam. Kan iblis lihat, bukan lihat Allahnya tapi lihat Adamnya. Apa? Kita kayak itu, iya. Iya kalau benar kan Ibu udah bahagia misalnya. Iya. Loh, karena saya jelaskan ya, Al-Quran diturunkan Allah. Tujuannya apa Bu? Bahagia. 87 ayat 6 sampai 8. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Itu tujuannya bahagia Pak. Makanya kalau Bapak Ibu nggak bahagia pasti ada yang salah. Berarti tidak mengikuti Al-Quran. Surat 87 Al-A'la. Ayat 6 sampai 8. Lihat, tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Perhatikan. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Perhatikan ayat 8-nya. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti tujuan Al-Quran diturunkan agar hidup Bapak Ibu apa? Bahagia. Berarti kalau menderita salah atau benar? Salah. Kenapa nggak belajar ilmunya dari dulu? Ilmu sabar, ilmu sholat khusyuk, ilmu tawakal. Ini kan penting Bapak Ibu hadapi sehari-hari kok. Ayo, siapa selama ini yang tidak berhadapan dengan sabar? Kalau Ibu tahu tiap hari itu Ibu berhadapan dengan sabar, kenapa nggak belajar caranya? Cuman disuruh. Lain, kemarin udah saya jelasin kemarin. Ibu absen ya, nggak apa-apa. Nanti lihat YouTube saya aja. Nanti di-share lagi ya, biar yang belum ikut hadir tahu caranya sabar. Jadi saya tanya ya Bapak Ibu, pokoknya silakan belajar teori apapun, tapi jangan lupa tanya caranya sampai Bapak Ibu bisa praktek. Biar Bapak Ibu merasakan, oh ternyata kalau tawakal itu benar ya, saya dicukupkan Allah gitu loh. Kalau saya sholat itu ternyata benar, Allah jamin rezeki saya gitu loh Bapak Ibu. Meskipun tetap Allah menjamin semua orang rezekinya ya, tapi ada yang lapang, ada yang sempit. Kalau ingin lapang bertawakal kepada Allah. Kalau ingin sempit ikut campur urusan Allah. Mikirin hasil gitu kan.
Meskipun bukan urusan kita tapi dipikirin. Ya. Tolong ya Bapak Ibu konsentrasi urusannya masing-masing aja ya. Gak usah mikirin urusan Allah ya. Biarin Allah mah udah tahu kok apa yang harus dilakukan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi? Oh silahkan. Ini bapak-bapaknya nggak nanya nih ibu-ibu semua ya. Ya. Betul. Betul. Baik. Kalau kadang-kadang ada orang yang tidak terlalu ikhtiar benar sudah mengalami apa yang Baik. Saya tanya ya. Bapak Ibu ikhtiar itu karena hasil atau karena Allah? Benar. Sekarang saya tanya. Bapak Ibu berdoa selama ini. Niatnya hanya menjalankan perintah atau supaya dikabulkan? Ibadah itu apa sih ibadah? Melakukan segala kegiatan yang diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Itu namanya ibadah. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Selama ini Bapak Ibu berdoa niatnya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah? Lah yang benar dulu jawabannya. Loh. Ayo, pas sudah salah di sini. Makanya ini putus asa ketika sudah dikabulkan kan? Tada niat kita tuh hanya menjalankan perintah. Berobat ke dokter supaya semua tuh hanya menjalankan berita. Tuh akhirnya ketika nggak sembuh ibu kesel, ibu emosi. Padahal tugas Bapak Ibu hanya menjalankan perintah. Berarti hanya menjalankan perintah itu sampai mati atau sampai selesai masalahnya? Sampai mati kita, tugas kita hanya menjalankan perintah. Saya tanya, ibu banyak uang, tidak banyak uang, tetap sholat nggak? Kenapa? Menjalankan perintah. Mau selesai tidak selesai nggak ada urusan. Saya menjalankan perintah. Kenapa jadi urusannya ingin selesai? Nah kan ketahuan jadinya kan. Berarti selama ini ibu beribadah atau niatnya hasil? Wah emang ibu diperintah apa? Beribadah, kenapa jadi hasil? Kan manusia, iya makanya manusia ngikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran ini sering ngikuti manusia. Jadi orang menderita salah siapa? Salah sendiri. Al-Quran udah ada, contekannya udah ada, malah mikir sendiri. Itu mikir sendiri itu mau buat petunjuk baru. Kan petunjuknya udah ada. Tinggal diikuti. Coba saya tanya, lebih baik, lebih mudah mikir sendiri apa ngikuti petunjuk? Nah itu tahu, tapi Bapak Ibu ketika punya masalah mikir sendiri atau mikir sendiri? Nah itu kenapa mikir sendiri?